Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munadiroh dari kelas A2 Manajemen. NIM saya 2010417149. Di sini saya akan membaca hasil ringkasan saya yang berjudul Media, Berita, dan Isu Bukan Pasar dari pelajaran analisis lingkungan bisnis. Yang pertama yaitu peran media berita dalam masalah non-pasar. Dalam media berita diidentifikasikan sebagai salah satu institusi yang arena non-pasarnya ditangani. Memang Charter atau 1959 menyebut media berita sebagai cabang keempat dari pemerintah, meresmikan deskripsi Thomas Charlie tahun 1841 tentang karakterisasi jurnalis negarawan Inggris Edmund Burke sebagai pewaris keempat. Editor dan jurnalis adalah pemegang jabatan dari institusi, selain berfungsi sebagai arena tempat isu-isu non-pasar ditangani. Dari institusi selain berfungsi sebagai arena tempat isu-isu non-pasar ditangani. Media berita memainkan peran penting dalam mengidentifikasikan isu-isu non-pasar dan menempatkan isu-isu tersebut dalam agenda perusahaan. Contoh, mencolok dari peran media berita dapat memainkan strategi kelompok aktivitas diberikan oleh kampanye Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam atau NRDC, melawan arus bahan kimia yang digunakan untuk membuat apel matang lebih seragam dan tetap segar saat disimpan. Dalam sebuah studi kebijakan risiko yang tidak dapat ditoleransi pestisida dalam makanan anak-anak kita, NRDC berpendapat bahwa alarm meningkatkan risiko kanker pada anak-anak dan menyerukan larangan menggunanya. Untuk memajukan posisinya melalui media, NRDC menyewa Fenton Communication usai kampanye media. David Fenton memaparkan strateginya. Selanjutnya, contoh ini tidak dimaksud untuk menunjukkan bahwa media dalam strategi non-pasar mudah digunakan. Media berita menjaga independensinya dan berhati-hati agar tidak digunakan sebagai bagian dari strategi non-pasar. Namun, ketika suatu masalah menarik bagi pemirsa dan pembaca, media berita memiliki insentif untuk meliputinya. Liputan itu bisa melayani kepentingan aktivitas, kelompok kepentingan, penjabat publik, atau perusahaan. Episode alarm berfungsi sebagai pengingat tentang potensi efek liputan media terhadap kemajuan suatu masalah. Mengatasi masalah kemudian jauh lebih sulit. Teori liputan media dan perlakuan. Unit analisis adalah masalah dan teori ini dimaksudkan untuk menjelaskan serta memprediksi cakupan dan pengobatan perawatan dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Presentasi langsung tentang fakta dan deskripsi peristiwa, penafsiran fakta dan peristiwa, eksplorasi potensi, signifikansi, dan konsekuensi mereka, advokasi suatu tindakan. Kepentingan intrinsik audiens, menilai minat intrinsik audiens dalam isu-isu seperti kebijakan perdagangan internasional, keamanan produk, perlindungan lingkungan, dan kondisi kerja di pabrik pemasok luar negeri. Umumnya terletak pada ranah penilaian daripada pengukuran. Masalah keamanan produk yang berpusat pada bahaya bagi konsumen langsung menarik perhatian audiens, seperti dalam kasus cat timbal pada mainan anak-anak. Selanjutnya ada signifikansi sosial. Perspektif signifikansi masyarakat memandang liputan dan berlaku sebagai cerminan dari persepsi media berita tentang signifikansi suatu masalah bagi masyarakat. Perspektif ini mencerminkan peran media berita dalam melayani demokrasi dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan warga. Perspektif signifikansi sosial menekankan masalah-masalah yang penting bagi tatanan sosial dan ketegangan dalam tatanan itu. Dua peristiwa serupa akan mendapatkan liputan yang sangat berbeda jika yang satu memiliki dimensi rasial dan yang lain tidak.
Perspektif signifikansi masyarakat dapat diringkas sebagai berikut. Media berita memiliki peran khusus dalam demokrasi dan di berita atau telah mengemban tugas melayani hak rakyat untuk mengetahui tentang masalah yang penting bagi struktur masyarakat. Penggabungan perspektif. Penggabungan dua perspektif ini memberikan teori liputan dan perlakuan berita sebagai fungsi dari minat penonton yang intrinsik dan penilaian media tentang signifikasi sosial dari masalah tersebut. Dalam teori ini, perlakuan lebih bergantung pada signifikansi sosial dari minat audiens, sedangkan liputan lebih bergantung pada minat audiens. Memperluas teori kelayakan berita. Konsep kelayakan berita memperluas minat audiens intrinsik dan dimensi signifikansi sosial yang dirasakan. Sebuah masalah lebih layak diberitakan jika memiliki tingkat kesengsaraan atau urgensi. Liputan televisi besar-besaran tentang bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan pembangkitan sosial tenaga nuklir yang meleleh di Jepang bagian utara sebagian diakibatkan karena itu adalah berita utamanya. Selanjutnya ada biaya peliputan. Liputan berita bergantung pada biaya untuk memperoleh informasi dan memproduksi sebuah berita. Biaya peliputan tersebut termasuk menugaskan jurnalis membuat cerita dan menjaga kantor biro, membawa wartawan ke tempat berita tersebut, dan memberikan dukungan editorial dan administratif. Begitu jurnalis ditugaskan untuk sebuah berita dan berada di lokasi. Biaya marginal liputan berkurang dan media lebih cenderung menggunakan cerita dari sumber tersebut. Keseimbangan dan keadilan. Keseimbangan membutuhkan penyajian kedua sisi masalah yang seringkali melibatkan pemberian kesempatan bagi berbagai pihak untuk penyampaian pandangan mereka tentang masalah tersebut. Keadilan melibatkan tidak hanya memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam suatu masalah memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka, tetapi bahwa seseorang atau subjek tidak disajikan atau diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Ada sifat berita media organisasi berita sebagai bisnis. Organisasi berita berada dalam industri yang sangat kompetitif. Mereka bersaing tidak hanya dengan perusahaan lain di media yang sama tetapi juga lintas media. Persaingan semakin ketat dengan munculnya organisasi berita internet yang dimanfaatkan sinergi dengan organisasi berita penyiaran. Tekanan persaingan telah meningkatkan penting menarik penonton. Tekanan kompetitif juga berarti ada insentif yang kuat untuk menjadi yang pertama dengan sebuah berita terbaru yang dapat memengaruhi keakuratan. Tetapi yang perlu dipahami bahwa realitas media dibangun berdasarkan syarat-syarat dan aturan-aturan tertentu atau adanya pembatasan. Batasan ini diantaranya menurut Mursito adalah nilai berita, format penulisan, etika, dan undang-undang. Meskipun media massa memiliki batasan-batasan yang mengikat serta aturan-aturan yang berlaku, tetapi tidak selamanya hal tersebut menjadikan para jurnalis dapat menghasilkan berita yang objektif. Selanjutnya ada profesi. Jurnalis mencari penyampaian, pengakuan, dan penghargaan profesional. Syarat yang diperlukan untuk penyampaiannya adalah bahwa karya jurnalis dipublikasikan atau disiarkan dan memiliki dampak. Dengan demikian, para jurnalis memiliki insentif yang kuat untuk menyajikan berita yang akan lolos pengawasan editorial dan cukup layak diberitakan sehingga editor akan mencetak atau menyiarkannya. Cerita juga harus dibaca atau dilihat sehingga jurnalis berusaha membuat cerita mereka menarik. Namun membuat cerita menarik dapat mengakibatkan ketidakakuratan, bisa dan dalam beberapa kasus pemalsuan. Selanjutnya ada komponen kriteria objektivitas. Yang pertama ada faktualitas, merujuk pada bentuk peliputan yang berkaitan dengan peristiwa dan pernyataan yang dapat diperiksa terhadap sumber dari ditampilkan bebas dari komputer. Yang kedua ada kebenaran.
kriteria kebenaran, keuntungan laporan, akurasi, dan niat untuk tidak menyesatkan atau menyembunyikan hal yang relevan atau kepercayaan yang baik. Yang ketiga, ada relevansi. Konsep ini berkaitan dengan konsep seleksi, mensyaratkan pemilihan itu terjadi menurut prinsip yang jelas daripada yang penting bagi penerima. Yang terakhir, ada informatif. Pada kualitas konten informasi yang mungkin meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi. Ada bias, akuransi, dan keadilan. Publik secara luas memandang media sebagai bias. Bias adalah kurangnya kebencian dan ketidakbencian yang mewarnai keputusan apakah akan menerbitkan sebuah berita atau tidak, atau fakta-fakta tertentu yang dimasukkan dalam laporan berita dan nada bagaimana fakta-fakta itu diungkapkan. Publik mulai memandang media berita sebagai kurang profesional, kurang akurat, kurang peduli, kurang bermoral, dan lebih cenderung menutupi daripada mengoreksi kesalahan. Terus, internet dan jurnalisme warga, sumber informasi tentang masalah non-pasar dan perusahaan yang terpengaruh oleh telah meluas secara substansial dengan perluasan internet. 10% pengguna melaporkan bahwa mereka mengakses berita secara online, meskipun persentase yang menggunakan layanan online setiap hari jauh lebih rendah. Menurut survei oleh Pew Research Center, sumber-sumber tersebut juga telah terdiversifikasi dengan munculnya blog dan media sosial. Terus ada juga interaksi bisnis dengan media berita. Masalah bisnis dengan liputan dan perlakuan media berasal dari beberapa faktor. Pertama, hanya sedikit berusaha yang ingin aktivitas mereka diteliti publik. Kedua, media menjaga kemandiriannya. Ketiga, keinginan untuk keseimbangan dan dorongan untuk pengembangan kontroversi untuk membuat cerita menarik, sering memberikan kesempatan kepada kritikus perusahaan untuk menyampaikan pesan mereka kepada publik. Kebutuhan informasi. Banyak masalah bisnis yang layak diberitakan dan seringkali hanya bisnis yang memiliki informasi yang dapat menjadi dasar sebuah cerita. Selanjutnya, strategi media. Strategi media memandu interaksi dengan media dan komunikasi dengan pemangku kepentingan di publik. Mengidentifikasi 6 elemen strategi media yang efektif. Yang pertama, yang tidak biasa itu biasa. Kedua, menekankan konsistensi bisnis dan kepentingan umum. Yang ketiga, ingat audiens Anda. Yang keempat, berkomunikasi melalui depresi. Yang kelima, pesan media. Yang terakhir, bangun kredibilitas bukan persahabatan. Selanjutnya, ada tanggapan dan vakum media. Salah satu strategi yang menggoda adalah dengan tidak berkomentar kepada media dengan harapan tidak ada berita yang muncul. Selanjutnya ada wawancara media. Pelatihan media merupakan kebiasaan di banyak perusahaan dan industri konsultasi. Komunikasi telah berkembang untuk mendukung pelatihan tersebut. Selanjutnya ada mengantisipasi masalah. Ketika masalah non-pasar dapat diantisipasi, teori media berita dapat digunakan untuk penilaian apakah masalah tersebut kemungkinan besar akan diliput dan jika demikian jenis perlakuan yang mungkin diterima. Untuk berita-berita yang hanya akan diliputi oleh pers bisnis, sebuah perusahaan dapat berharap dan dalam banyak kasus mengharapkan bahwa jurnalis tersebut memiliki keahlian dalam subjek berita tersebut. Selain itu, jika masalahnya rendah pada dimensi signifikasi sosial, perusahaan mungkin perlu berbuat dari sekadar menyediakan fakta kepada media beserta sisi masalahnya. Selanjutnya, peristiwa yang tidak terduga. Karena peristiwa seperti kecelakaan lingkungan dapat terjadi, perusahaan harus memiliki rutinitas yang harus diikuti jika terjadi berita terbaru. Jika insiden terkait publik, langkah pertama adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Selanjutnya ada cara lain menyelesaikan perselisihan dengan media.
Pokok liputan berita terkadang dianggap tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak adil. Beberapa pihak mengambil tindakan mulai dari menulis ke editor untuk memperbaiki ketidakakuratan liputan berita tersebut sehingga mulai mengambil tindakan hukum. Selanjutnya ada ringkasan. Media berita adalah sumber informasi utama bagi mereka yang berada di lingkungan non-pasar. Ini mengingatkan publik, aktivitas, dan LSM, penjabat publik, dan kelompok kepentingan untuk masalah non-pasar dan aktivitas perusahaan. Sekian ringkasan materi dari saya. Terima kasih.